Assalamualaikum, salam literasi. Eh, Putu buku. Di kesempatan kali ini saya sedang, mungkin nggak bicara ngomongin buku secara khusus ya. Saya sedang kepikiran tentang salah satu komunitas yang saya ada di dalamnya, yang di akhir bulan ini rencana mau ketemuan. Kok saya jadi kepikiran komunitas ini umurnya udah berapa sih gitu. Saya iseng-iseng nyari jejak digital. Jadi komunitas ini adalah komunitas warung pajak. Warung pajak. Saya ada di dalamnya sejak, ternyata udah lama. Ini sekalian sharing karena nanti mungkin saya bagi di teman-teman komunitas ya. Ternyata warung pajak itu sejak 2009, artinya udah 15 tahun ya. Grup WA-nya 2014, artinya sudah 10 tahun lalu. Komunitas warung pajak ini sebenarnya lahir dari teman-teman saya kan selain beraktivitas di kantor pajak, saya Sabtu Minggu cowok panggilan lah ya, dipanggil ngajar di private gitu. Nah murid-murid yang bukan murid lah ya, orang-orang yang belajar bareng saya di private itu beberapa Pak bikin grup Pak, biar buat kalau nanya-nanya masalah pajak. Akhirnya kami bikin grup WA ya. Kalau 2015 kita bikin grup WA, judulnya Warung Pajak. Itu tempat interaksi banyak, membernya udah 286-an ya. Mungkin nanti ini bisa jadi bagian dari promosi. Kalau teman-teman ada yang nonton ini dan tertarik, boleh ngubungin saya kalau memang suka sama pajak. Saya akan ceritakan latar belakang lah biar teman-teman punya gambaran gitu. Jadi 2009, tepatnya malah saya dapat tanggalnya, tepatnya tanggal 3 Oktober 2009. Ini aku nemu jejak digitalnya di warung pajak bekasi.blogspot.com. Jadi kok belum ada grup WA-nya itu. Ternyata saya cek WA itu, WhatsApp itu masuk ke Indonesia November 2009. Jadi pas berarti ya. Ini sebulan sebelum WA masuk ke Indonesia. Pantesan belum ada WA gitu. Jadi kita waktu itu ngumpul di satu tempat makan gitu. Terus ada fotonya juga. Saya ngeliat fotonya terus saya simpan di Blogspot. Nah, di dalam catatan saya itu di blog itu obrolan kami waktu berdiri ini termasuk mungkin buat sahabat saya Mas almarhum Pak Mudofir, karena beliau ikut bersama saya itu waktu itu ya. Pak Ahmad Mudofir ini termasuk yang punya semangat silaturahim yang tinggi gitu. Jadi setiap dia ngajar itu selalu mengumpulkan mantan-mantan kelasnya itu untuk tetap stay bareng atau keep in touch gitu ya. Akhirnya ngumpul dalam warung pajak itu. Nah di situ di catatan saya itu mimpinya itu karena pertama gini, kenapa nggak ada satu kumpulan gitu yang fokus ngomongin tentang kesadaran perpajakan. Agak ini ya, agak-agak pesan pemerintah banget gitu. Tapi emang waktu itu muncul begitu, Pak, daripada saya pusing-pusing kalau ada pajak pusing, kenapa kita nggak ada satu komunitas ngomongin biar kita sadar. Satu tuh, yang kedua terus memahami kewajibannya apa gitu. Dan tentu katanya yang terakhir tapi bisa jadi ini malah yang utama di kalangan teman-teman, bisa menjadi pintu rezeki lain gitu. Karena bisnis berbasis komunitas itu kan menarik Pak. Waktu itu begitu. Itu masih di Blogspot ya. Kita tetap intens itu, saya lupa medianya apa sebelum WA itu apa ya. Citok kali ya. Citok atau BBM-an, saya lupa ya. Tapi yang jelas kami intens kok, karena ada beberapa yang sampai merit kita hadir gitu-gitu ya. Kita hubungan kekerabatan gitu. Kemudian akhirnya di tahun 2014 itu terpikir untuk membuat grup WhatsApp. Kalau ini juga gampang dicek jejak digitalnya kan. Grup ini dibuat gitu kan tanggal 16 November 2014. Dan keluar masuk itu grup itu ya, banyak yang gabung lalu keluar lagi. Makanya saya lagi penasaran, yang pertama itu ikutan gabung di situ enggak gitu. Karena ini benar-benar terbuka ya. Jadi sebuah ruang bincang tentang perpajakan. Ini kalau di bio-nya, di statusnya grup WA itu ya, deskripsinya gitu ya.
sebuah ruang bincang tentang perpajakan, boleh juga tentang lowongan pekerjaan dan canda personal, kali aja dapat jodoh. Di situ tulisannya begitu. Jadi ada ruang bincang perpajakan, ngomongin pajak, tapi juga boleh ngomongin lowongan pekerjaan. Ini juga cukup banyak ini. Oh, ada lowongan di sini, siapa yang berminat masuk. Atau termasuk canda-canda personal yang akhirnya mungkin kali aja ada jodoh ya. Kayaknya sih ada beberapa yang sampai mengubah statusnya di komunitas kami. Dari yang masih sendiri, lulus kuliah, sampai menikah, sampai punya anak, itu masih ada di komunitas ini. Nah, kenapa saya terpikir ini ya, terpikir ngomongin komunitas ini, ya selain karena pekan depan atau pekan depannya lagi ya, akhir bulan ini saya diminta hadir gitu, terus saya kepikiran, kayaknya perlu deh kita bangunkan kembali kenangan lama, dan siapa tahu ada mimpi-mimpi yang atau cita-cita atau keinginan saat dulu kita ngumpul itu dan belum terwujud gitu. Siapa tahu kan kita gali kembali. Dan tentu saya juga karena ini kan butuh buku ya. Cara saya ikut berkontribusi dalam membangun literasi, maka saya mencari literasi tentang komunitas gitu. Jadi komunitas itu apa gitu. Saya menemukan banyak definisi, tapi paling tidak itu ini adalah satu kelompok ya. Komunitas itu kelompok, dia ada area. Kalau di definisi yang saya tangkap itu ada area yang sama. Jadi di satu wilayah mana gitu. Kemudian ada karakteristik budaya yang sama. Ini agak terlalu berat kalau bilang karakteristik budaya. Saya search lagi, yang disebut karakteristik budaya itu bisa jadi hanya minat gitu. Jadi kalau ciri-cirinya itu kan komunitas itu kan ada tujuan, ya kan, kita punya tujuan yang sama, mau kemana, ada nilai-nilai, ada value yang mau nggak mau muncul di situ karena kita hubungan antar personal, dan minat yang sama. Jadi kalau di kita berarti komunitas warung pajak ya minatnya ke pajak. Saya termasuk yang respect gitu, beberapa member itu yang sejak saya mengenal, ada beberapa, saya nggak usah nyebut nama lah ya, ada beberapa yang saya kenal dari zaman masih fresh graduate, ada yang masih proses kuliah, ada yang baru D3, terus tapi dari awal kenal di kelas brevet itu kelihatan, ini jadi bocoran nih ya teman-teman, kalau saya biasa mengajar itu sebenarnya nampak dari kilatan matanya gitu. Jadi beberapa anak-anak yang akhirnya nanti dia menjadi seorang yang sangat taxman atau taxwoman gitu. Jadi seorang yang sangat mencintai pajak itu terlihat dari saat ketemu di kelas. Matanya berkilat-kilat, antusias gitu. Saya sampai ada satu, ini yang saya lihat dari jauh ini, kalau dia pulang atau berangkat kos itu dia naik Gojek. Dia seorang ibu-ibu ya, jadi dia ingin tetap menjaga batas dengan mas drivernya, tapi punggungnya itu dibatasin dengan modulnya. Jadi modulnya ditaruh gini, dia baca di perjalanan. Ada itu. Artinya kan begitu sukanya dengan belajar gitu kan, dengan ilmunya. Sampai di modul. Sampai saya di kelas biasa saya panggil Miss Modul ya, karena dia apa? Di halaman ini Pak, di halaman ini Pak gitu. Ini contoh ya. Ada juga yang dari awal dia antusias gitu. Bahkan selama saya mengenal beliau itu Senin sampai Jumat dia bekerja di satu perusahaan, dia tentu terkait dengan perpajakan. Sabtu Minggu itu dia freelance membantu kewajiban perpajakan beberapa perusahaan lagi. Jadi semacam konsultan tapi nggak resmi gitu ya. Artinya kan Senin sampai dengan Senin lagi itu full berinteraksi dengan pajak. Saya sampai wow, saya yang bekerja di pajak aja rasanya belum segila itu gitu. Dan memang terbukti sekarang dia punya kantor konsultan dan sudah mainan di pajak internasional. Dan saya merasa ikut bangga gitu karena saya kenal betul saat dia fresh graduate, saat dia mengenal definisi pajak dengan cara yang sederhana, saat dia ikut brevet A, brevet B, brevet C, terus dia ikut beberapa paket ekspor, bahkan dia ujian BKP ya, bersertifikat konsultan pajak dan lulus, dan sekarang dia di satu kota dan sering menyapa juga, dan itu saya ikut ngerasa bangga gitu. Saya ada dalam sejarahnya seorang yang begitu mencintai pajak. Ini saya pikir menjadi
eh, wajar kalau komunitas warung pajak ini lahir karena memang ada keminatan yang kuat dan sama di anggotanya, yang ternyata beberapa sudah mencapai posisi yang keren gitu. Bahkan ada seorang peserta brevet, tapi sayang beliau ini nggak masuk dalam komunitas warung pajak karena ini awal-awalan dulu. Dia aktif sekali di kelas, kemudian pada suatu hari setelah beberapa tahun kami nggak ketemu, bahkan sekarang kalau ketemu pun saya pangling mungkin, tiba-tiba dia telepon, "Pak, terima kasih ya Pak ya, sekarang saya manajer tax planning di satu perusahaan." Jadi dia benar-benar menjadi pengambil kebijakan, pengatur strategi untuk perencanaan perpajakan di perusahaannya. Dan ini perusahaan besar, waktu dia menyebutkan satu nama perusahaan. Saya wow gitu. Sementara belajar di kelas, ya belajarnya cuma gitu-gitu aja ya. Tapi ternyata atmosfer yang di luar itu yang membangun curiosity kita tetap terjaga. Sepertinya itu ya. Sehingga komunitas warung pajak itu menjadi sangat bermanfaat. Dan kalau di referensi di teorinya, kemanfaatan satu komunitas itu kan paling tidak mempelajari hal baru, melatih kemampuan sosialisasi, dan melatih diri untuk mengerti sesama manusia dan lingkungannya. Ini teori banget ya. Jadi manfaat dari satu komunitas itu. Karena itu warung pajak ini apa sih kegiatannya gitu. Kalau saya review ke belakang itu ya memang kayaknya asal ya. Kadang buka puasa, makan siang bareng, ngumpul-ngumpul doang. Atau ada yang mau presentasi, punya produk aplikasi perpajakan yang baru, aplikasi tanda petik yang mempermudah gitu ya. Terus pernah ada sharing bareng. Terus pernah juga bicara tentang bagaimana kalau ada tanya jawab tentang aturan baru gitu. Dan itu hidup banget ya. Nah, saya pikir itu termasuk bagian dari tadi, melatih, mempelajari hal baru, melatih kemampuan bersosialisasi. Saya termasuk lagi baca buku ini nih. Ya, biar butuh buku jadi ada bukunya ya. Ini judulnya Emotional Intelligence. Belum kelar juga. Ini buku udah lama saya miliki. Sebenarnya berapa memang saya ulang sih ya, karena kan cara penyajiannya sangat gimana ya, medis gitu ya. Jadi bahasanya itu banyak yang medis yang atau psikologi ya, ilmu psikologi tapi sangat medis. Ini emotional quotient kayaknya cukup populer ya, Daniel Goleman. Di sini tuh kecerdasan emosional itu ya sangat disupport oleh dasar-dasar kecerdasan sosial. Ini yang nyambung dengan komunitas ya. Jadi di kecerdasan sosial itu kan bagaimana kita memiliki kemampuan mengorganisasi kelompok, bagaimana kita bisa melakukan perundingan atas sengketa, atas permasalahan, bagaimana kita membangun hubungan antar personal, antar pribadi, dan bagaimana mendeteksi pemahaman perasaan, motif, dan keprihatinan orang lain. Ini bagian-bagian dari kecerdasan sosial yang saya melihat ini bagian dari kelebihan dari satu komunitas itu. Komunitas itu dibangun dari itu. Saya terus terang kalau ngomongin komunitas banyak ya gitu. Artinya kan yang pajak ini kebetulan aja karena saya ngajar pajak. Terus ada komunitas sastra, ada komunitas teater, ada komunitas, dan semua itu biasanya yang bertahan lama itu justru yang sangat cair gitu. Yang tidak perlu struktur organisasi yang serius. Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi saya merasa di pengalaman saya pribadi justru yang bertahan lama itu justru komunitas yang enggak berbentuk secara formal gitu. Kayak warung pajak ini nggak ada ketuanya, nggak ada pengurusnya. Kami kalau mau bikin acara kopi darat itu hanya ngelempar di grup, lalu siapa yang mau ambil gitu. Ada yang tiba-tiba, saya ketempatan Pak, saya itu kita ngumpul Pak, ayo kita daftar membernya Pak, materinya apa Pak, gitu aja, tuk jadi. Sama dengan komunitas sastra Kementerian Keuangan, nggak ada ketua, nggak ada pengurus. Kalau bikin kegiatan lempar gitu, siapa yang mau ambil tanggung jawab, yang penting atas namanya komunitas datang ngumpul. Termasuk yang saya pakai ini panggung sandiwara, dunia panggung sandiwara ini punyanya Teater Arta Kementerian Keuangan. Ini juga ngumpul-ngumpul aja, siapa yang suka teater di Kementerian Keuangan, kami tiba-tiba dengan minat yang sama. Kalau tiba-tiba ada panggilan manggung gitu, ya udah tinggal ngumpul, siapa yang siap, ngumpul ketemu jadi. Ini saya pikir cara kerja komunitas memang informal ya, informal. Dan kalau mundur ke belakang lagi lebih jauh tentang alasan kenapa sih harus berkomunitas gitu. Mungkin ada teman-teman yang
nggak suka. Dikit-dikit ngumpul-ngumpul, mau ngapain sih gitu ya. Ya bisa aja sih, bisa aja. Tapi dari alasan yang tadi banyak disebutkan di awal, yang paling mendasar itu sebenarnya karena secara fitrah ya, secara fitrah kita manusia itu memang piranti lunaknya itu membutuhkan hubungan, terkoneksi. Jadi fitrah kita itu terkoneksi. Saya pernah menulis di satu tulisan saya di blog saya, blog waktu masih zaman ngeblog dulu. Judulnya Koneksitas Ukhuwah gitu. Saya ngebahas tentang planetnya Avatar ya. Ada film Avatar yang hijau-hijau itu kan. Avatar yang di planet apa? Pandora apa gitu. Di planet itu yang mau dijajah sama manusia ke situ ya. Di planet itu makhluknya tinggi-tinggi dan berwarna hijau, terus ada ekor rambutnya gitu. Nah, ekor rambutnya itu hidup gitu, semacam kabel gitu. Saat dia berkumpul bersama di tengah pohon kehidupan, jantung pusat planet itu. Mereka duduk berritual ya, mungkin seperti ibadah kita, terus kemudian dia menempelkan ujung rambutnya itu untuk terhubung dengan alam. Nah, ini khayalan sebenarnya, tapi kan itu sebenarnya simbol kan bahwa kita itu semua terhubung. Makanya ketika nonton TV berita yang memancing emosi gitu, kita bisa ikut emosi gitu. Padahal perkaranya orang lain gitu kan. Karena terhubung secara emosi. Nah, sehingga kok circle-circle berkomunitas itu menjadi kebutuhan asasi gitu. Karena sejatinya kita itu butuh terhubung. Ya, merasakan ya. Jadi kita butuh terhubung sehingga kumpul-kumpulnya circle-circle ini bagian dari itu. Nah, ada satu tambahan, saya ngobrolin ini sebenarnya sudah saya coba ngobrolin di mobil kemarin sama anak gitu. Yang saya tiba-tiba kepikiran dari manfaat komunitas itu ada satu yang belum tercover dari buku yang saya baca dan referensi yang cari-cari tadi. Yaitu ternyata komunitas itu juga ruang bincang antar generasi. Menurut saya ini perlu ditambahkan ya. Jadi kalau keminatan yang sama, terus ada ruang bincang antar generasi. Yang bisa jadi selisih generasi ini membawa perbedaan. Gitu. Contoh di murid saya di kelas angkatan terakhir di satu kelas pajak saya yang sekarang gabung di warung pajak, itu ada satu anak yang seumuran anak kedua saya. Jadi masih sangat muda selisih. Kayaknya 2 kali umurnya pun masih lebih tua saya gitu. Kan ini jelas rentang antar generasi yang membuahkan, yang bisa jadi membawa perbedaan. Nah, ruang-ruang komunitas ini mempertemukan itu. Karena itu kalau di referensi yang coba saya baca-baca saya kulik itu kan, di situ ada ruang-ruang canda personal, ada ruang-ruang saling berbagi, saling empati gitu. Karena empati kan berarti kita mendengarkan kan. Contoh misalnya saya dengan generasi anak muda sekarang suka terkejut gitu dengan cara hidup mereka yang santai banget, bangun siang gitu. Tapi kalau bicara kecepatan informasi mungkin mereka yang aduh sama Pak Putu ini lambat banget, orang tua banget. Iya kan? Jadi di satu sisi saya ngerasa lebih giat, lebih, atau kalau ke kantor gitu rata-rata kita berangkat lebih pagi, atau kalau yang muda-muda biasanya lebih santai. Tapi mungkin kecepatan informasinya dia lebih cepat gitu. Nah, ini kan dua perbedaan yang sebenarnya perlu ada ruang untuk mempertemukan itu, ruang bincang untuk mempertemukan. Dan saya pikir komunitas menjadi sarana yang menarik. Nah, untuk warung pajak, ini tadi kan ngomongin warung pajak ya. Saya pikir ini jadi dua jejak digital di Blogspot maupun di WA Group. Ya, 2009 saya udah nulis di Blogspot, 2014 di WA Group sudah mulai jadi grup WA. Dan tadi saya ceritakan latar-latar belakang bagaimana kami ngumpul dan pengen seperti apa. Saya pikir ini menjadi pondasi gitu untuk dilanjutkan. Kira-kira mau ngapain ya? Jangan terbebani tapi ya. Karena komunitas itu kan asik-asik aja. Kalau terbebani nanti jadi kayak di kantoran lagi gitu ya. Saya lihat sekarang saya udah ngerasa sangat terbantu. Kebetulan saya di pekerjaan di penyuluh pajak.
saya punya komunitas ini, saya punya pintu lain informasi ketika feedback dari wajib pajak gitu. Bahkan sudah banyak yang jadi tanda petik konsultan pajak di grup Warung Pajak ini yang bisa saling sharing gitu. Kalau ada isu-isu suara-suara di luar sana terhadap aturan itu, kami sering kali mendapatkan bocorannya dulu gitu. Bocorannya dulu. Jadi akhirnya cara berkomunikasi fiskus gitu ya, orang pajak itu bisa tetap relevan dengan wajib pajak karena kita punya mata-mata ya, mata-mata di sisi sana. Terlalu gini lah, kalau mata-mata terlalu berjarak. Justru karena kita punya ruang duduk bersama dalam bentuk ini. Saya pikir ini jadi salah satu circle yang bisa jadi berkembang, memantik circle lain, atau justru beririsan dengan circle-circle lain yang membangun jaringan kesadaran atas pajak itu menjadi lebih luas. Kok jadi kayak orang pajak kalau gini. Biasanya cuma ngomongin buku ya. Ini kayaknya udah 2 kali saya konten ngomongin pajak. Nggak apa-apa lah, pelan-pelan, bagaimanapun juga ini adalah hidup saya yang core bisnis saya di muka bumi ini. Jadi bagian dari pajak. Kalau literasi kita harus ada irisan ya tentang itu. Udah lama ya, udah 21 menit saya ngomong kemana-mana. Ya semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.